Bayangkan, Anda membangun pabrik perakitan mobil senilai triliunan rupiah di Subang, tapi target utama Anda hanyalah meraih nilai ujian pas-pasan. Tepat di batas kelulusan ya? Betul sekali, tepat di batas minimal. Itulah yang terjadi dengan mobil listrik VinFast VF MPV 7. Selamat datang di The Debate. Ya, hari ini kita akan membedah strategi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang persis menembus angka 40% ini. Apakah ini komitmen nyata untuk membangun ekosistem EV kita? Atau sekedar manuver cerdik untuk mengamankan pasar? Saya memandang langkah ini sebagai lokalisasi pragmatis yang sangat krusial untuk mempercepat adopsi EV. Dan saya datang dari sudut pandang yang berbeda. Bermanuver tepat di garis minimal regulasi ini lebih terlihat seperti pemenuhan syarat di atas kertas, tanpa kedalaman integrasi industri yang sebenarnya. 10% itu terdengar kayak strategi ngepas. Saya sempat penasaran juga bagaimana mereka mengatur margin keuntungannya. Iya, angkanya terlalu kebetulan kan? Sangat kebetulan. Tapi coba kita lihat realitas di lapangan. Mereka membuka fasilitas baru di Subang dan berhasil menahan harga jual agar tidak naik dari versi impor IMMS 2026. Harganya tetap di angka 420 jutaan OTR Jakarta dengan baterai atau 345 jutaan tanpa baterai. Oh, wow. Itu memang menarik perhatian konsumen. Sangat menarik. Hebatnya lagi mereka justru menambah fitur. Bagi konsumen ini nilai tambah real. Saya paham daya tariknya bagi pembeli, tapi mari kita bedah kenapa harus 40% dan bagaimana mereka mencapainya. Angka 40% ini bukan kebetulan. Ini adalah batas psikologis dan legal dari pemerintah agar mobil tersebut bebas dari PPNBM. Ya, pajak barang mewah. Insentif itu memang dirancang untuk menggerakkan industri, kan? Betul, tapi masalahnya ada pada cara eksekusinya. Mendapatkan angka persis 40% itu biasanya diraih lewat biaya perakitan lokal, pengelasan, dan pengecatan bodi di pabrik Subang. Sementara komponen paling krusial dan paling mahal, yaitu baterainya, kemungkinan besar masih impor utuh. Masih didatangkan dari luar negeri? Tepat. Ini ibarat kita merakit PC gaming kelas atas. Kita rakit di meja sendiri pakai casing buatan lokal. Itu fondasinya. Tapi prosesor dan kartu grafisnya, jantung dari mesin itu, semuanya diimpor. Apakah itu transfer teknologi yang sebenarnya? Analogi PC gaming yang menarik, tapi begini, mungkin pendengar berpikir, yang penting harganya murah dan fiturnya banyak, peduli amat dengan rantai pasok lokal. Dan dari kacamata bisnis, itu sangat rasional. Penambahan fitur pada unit lokal seperti Apple CarPlay, Android Auto, kamera 360, hingga roof bar, itu bukan sekedar bonus. Menurut Anda itu stimulus utama? Ya, itu stimulus pasar. Tanpa volume penjualan yang masif, pabrik perakitan atau pembuat casing PC tadi tidak akan bisa bertahan hidup, apalagi membiayai produksi komponen yang lebih kompleks di masa depan. Tunggu dulu, saya tidak bisa menerima argumen itu 100%. Fitur seperti kamera 360 atau roof bar itu pada dasarnya cuma pelengkap kosmetik. Kosmetik yang secara real menggerakkan penjualan tidak bisa dipungkiri itu. Memang, manajemen VinFast berjanji akan menaikkan TKDN secara berkala. Yang mana itu langkah awal yang bagus. Tapi kita harus kritis. Itu klaim normatif yang biasa diucapkan semua pabrikan setelah mereka berhasil mengantongi insentif dari negara. Kalau efisiensi harga itu didapat karena mereka menghindari investasi mendalam pada pemasok lokal lapis kedua dan ketiga, kita akhirnya cuma jalan di tempat sebagai negara perakit akhir. Saya melihat mekanisme kausal yang sedikit berbeda kalau kita membedah biaya operasionalnya. Fakta bahwa mereka bisa menyubsidi fitur baru tanpa menaikkan harga, itu menunjukkan bahwa efisiensi pabrik Subang sudah berjalan nyata. Beban logistik internasional berhasil dipangkas signifikan. Saya setuju ada pemangkasan logistik. Nah, itulah yang menjustifikasi kelonggaran fase awal TKDN ini. Roda ekonomi lokal sudah mulai berputar dari sisi penyerapan tenaga kerja dan operasional pabrik. Roda ekonomi memang berputar di permukaan ya. Tapi kita harus berhati-hati agar tidak cepat berpuas diri dengan pabrikan yang menjadikan standar bawah regulasi sebagai target tertinggi mereka. Meski begitu, saya sepakat dengan Anda di satu titik. Keberadaan fisik pabrik di Subang adalah pijakan awal yang esensial. Tepat sekali. Pada akhirnya, kita butuh keseimbangan. Harga pasar yang kompetitif di fase lokalisasi awal adalah kunci. Tanpa harga jual yang masuk akal, ekosistem EV tidak akan terbentuk.
Tentu saja kecepatan dan kedalaman komitmen mereka ke depannya adalah pertanyaan terbuka yang wajib kita pantau. Ya, persimpangan antara regulasi pemerintah dan kalkulasi strategis pabrikan memang selalu menghadirkan teka-teki yang kompleks. Benar, fondasi fisik pabrik telah tertanam di tanah Subang. Tapi apakah struktur industri ini dibangun sekedar sebagai payung untuk berteduh dari hujan pajak regulasi atau benar-benar dirancang untuk mengakar kuat menghidupi ekosistem lokal? Pertanyaan yang akan terjawab seiring waktu berjalan. Betul, kita biarkan waktu dan Anda semua yang mendengarkan yang menarik kesimpulannya.